Pentingnya pengumuman daftar nominatif dan peta bidang dalam pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Solo. Lebih cepat. Angan-angan kalau nyambi mungkin lebih jauh lagi pengiriman. Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan. Tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Penyiapan pelaksanaan. 2. Inventarisasi dan identifikasi. 3. Pengumuman. 4. Verifikasi peta bidang dan daftar nominatif. 5. Penilai pertanahan. 6. Pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian. 7. Validasi. 8. Pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak. 9. Konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri. 10. Penyerahan hasil. Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial karena sudah sampai pada tahap yang terkait dengan identifikasi kepemilikan tanah masyarakat, penilaian besarnya ganti rugi, musyawarah ganti rugi, dan pembayaran ganti rugi, serta pelepasan hak masyarakat. Daftar nominatif dan peta bidang sangat penting diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Bagaimana pembuatan daftar nominatif dan peta bidang tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. BPN sebagai pelaksana pengadaan tanah akan membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi dan identifikasi mulai dari pengukuran, pemetaan, dan identifikasi pihak yang berhak yang nantinya akan menghasilkan peta bidang dan daftar nominatif. Daftar nominatif sebagai dasar penentuan pihak yang berhak dan sebagai dasar bagi penilai publik untuk melakukan penilaian harga ganti rugi. Daftar nominatif berisi 1. Identitas lengkap pihak yang berhak. 2. Objek pengadaan tanah berisi data-data letak dan luas tanah, luas bangunan, tanaman bila ada, dan benda-benda lain yang dapat dinilai. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan di kantor kelurahan atau desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 hari kerja. Pihak yang berhak bersepakat untuk menerima hasil inventarisasi dan identifikasi selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh tim penilai atau appraisal. Bagaimana jika masyarakat merasa ada hal-hal yang tidak sesuai? Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan apabila tidak sepakat atas hasil inventarisasi dan identifikasi. Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah
dan atau daftar nominatif. Verifikasi dan perbaikan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan luas antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara penolakan yang menjelaskan alasan penolakan dan disampaikan pada pihak yang berhak atau yang melakukan keberatan. Berita acara penolakan bersifat final, sehingga dasar pemberian ganti rugi menggunakan hasil inventarisasi dan identifikasi awal. Demikian gambaran tentang proses pengumuman daftar nominatif dan peta bidang, keberatan masyarakat terhadap daftar nominatif dan peta bidang tersebut dan mekanismenya. Semoga masyarakat dapat memahami dan menyadari sehingga masyarakat dapat bersikap bijak dalam pengadaan tanah, jalan tol Jogja-Solo. Pertama, seluruh proses pelaksanaan pengadaan tanah adalah bebas KKN. Kedua, agar masyarakat menghadiri setiap tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan kehadiran masyarakat. Ketiga, agar masyarakat proaktif dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan jalan tol Jogja-Solo.